Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mendesak adanya kajian mendalam terkait proyek strategis nasional reklamasi Surabaya Waterfront Land. Proyek yang mencakup area seluas 1.084 hektar dengan nilai 72 triliun dinilai perlu ditinjau ulang, terutama dari segi dampak ekonomi, pajak, retribusi yang akan mempengaruhi kota Surabaya. Baktiono juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam melanjutkan proyek ini agar tidak melanggar undang-undang. Apakah proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land untuk siapa? Apakah merugikan negara ataukah juga rakyat? Dan haruskah ditolak? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, pada bulan April 2024 pemerintah mengumumkan 14 proyek strategis nasional. Salah satu yang masuk dalam PSN baru adalah Surabaya Waterfront Land atau proyek pembangunan kawasan baru di pesisir kota Surabaya. Apakah ide dan realisasi dari proyek Surabaya Waterfront Land ini sudah tepat, Bung, menurut Anda? Ya, ini kita juga cukup dikagetkan ya. Pada waktu itu memang tiba-tiba saja PSN yang berkaitan dengan Surabaya Waterfront Land ini atau kita sebut SWL ini juga tiba-tiba muncul menjadi proyek strategis nasional di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, tentu juga ini juga kita bertanya-tanya ya. Untuk apa ya proyek-proyek semacam ini ya, mengingat problematika kota seperti Surabaya itu juga sudah begitu kompleks ya. Di sisi lain memang kehidupan di pantai utara Surabaya itu kan juga banyak nelayan ya, yang memang sebagian di kalangan mereka menggantungkan hidup di sana. Dan tentu kalau proyek ini ternyata dikerjakan oleh pihak swasta, dan apakah nanti tidak menggunakan speser pun uang negara. Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar ya. Pasalnya beberapa proyek yang itu awalnya direncanakan tidak menggunakan dana APBN, tiba-tiba saja menggunakan dana APBN karena ya dari sisi anggaran yang begitu besar dan juga yang lain. Nah, dan ide dan realisasi proyek ini sungguh sangat tidak tepat ya. Mengingat ini menjadi sebuah problem baru bagi kota Surabaya ya kan gitu ya. Padahal yang perlu kita inginkan di Surabaya khususnya itu kan terkait dengan tata kota ya, kemudian meratanya kesejahteraan ekonomi ya, dan juga bagaimana pengelolaan terkait dengan lalu lintas ya, banjir dan sebagainya. Yang ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Surabaya. Nah, yang nanti kita khawatirkan juga pemerintah Kota Surabaya tidak bisa menolak ya, mengingat ini sudah menjadi program dari pemerintah pusat. Nah, biasanya nanti alasannya apa? Ya, ini kan sudah kebijakan pusat, kita tinggal pelaksana. Nah, ini sangat menarik tadi juga dari politisi PDI Perjuangan ya Pak Baktiono juga sudah mengungkapkan ya, meski ini sudah April yang lalu, tapi isu dan terkait dengan hal ini ya SW ini sangat menjadi concern bagi kalangan aktivis ya, teman-teman mahasiswa ya, kemudian para pecinta lingkungan dan khususnya para nelayan yang warganya tinggal di situ. Seperti itu Mas Anggi. Baik, Bung Hanif, dan setelah yang Anda paparkan tadi, pihak pemerintah juga membayangkan jika proyek SWL ini akan menciptakan pembangunan yang keren serupa Pantai Indah Kapuk minimalnya. Lalu seperti Singapura juga maksimalnya. Menurut Anda, Bung Hanif, proyek SWL ini untuk siapa? Lalu apa dampaknya bagi rakyat tuh? Ya, kalau kita cermati ya, ingin meniru Singapura atau Pantai Indah Kapuk dan sebagainya, di Surabaya itu sudah ada Singapura ya. Kalau kita cermati Singapura of Surabaya, yaitu sebuah perumahan elit yang di sana yang dimiliki oleh Citraland kan begitu. Nah, namun kan ini kaitannya dengan reklamasi ya, atau pembuatan pulau-pulau baru dengan pengurukan pasir dan sebagainya yang itu juga ditengarai merusak ekosistem laut. Nah, kita juga
patut menduga bahwa ini juga bukan untuk kepentingan warga Surabaya gitu loh ya khususnya. Mengingat tadi yang kita tekankan warga Surabaya itu yang dibutuhkan adalah sebuah kesejahteraan ya, dari sisi ekonomi, sandang, pangan, papan, dan juga akses pendidikan khususnya. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah ya baik itu di pusat maupun di pemerintah daerah kota Surabaya ini juga harus langkah-langkah yang strategis ya bukan menjadi sebuah langkah yang tiba-tiba proyek ini ternyata tidak untuk rakyat dan kita tahu kalau ini tidak untuk rakyat ya dampaknya apa bagi rakyat ya tentu rakyat akan melakukan sebuah gerakan aksi. Bahkan sudah ada demonstrasi yang dilakukan oleh warga, masyarakat, nelayan, dan juga aktivis lingkungan terkait dengan penolakan proyek SWL ini. Nah, gitu ya. Ini berarti kan menunjukkan bahwa proyek ini sebetulnya belum mendapatkan restu dari rakyat, ya. Namun kok tiba-tiba muncul, berarti ini ada kepentingan dari sisi ekonomi ya khususnya yang dilakukan oleh penguasa entah itu melalui para kapitalis atau oligarki yang memang dekat dengan penguasa pada waktu itu. Dan kalaulah nanti ya ini meniru Singapura atau Pantai Indah Kapuk kan kita sudah melihat fakta di sana. Siapa yang menghuni kan begitu ya? Apakah rakyat miskin atau rakyat yang biasanya tinggal di wilayah pesisir pantai kan tidak ya? Bahkan mereka cenderung ada komersialisasi, kemudian ada eh, seperti membuat kota baru ya dengan aturan-aturan yang khusus. Nah, ini yang juga menimbulkan sebuah problematik secara kehidupan sosial. Dan sekali lagi tidak ada keuntungan bagi rakyat Surabaya ya, atau warga Surabaya berkaitan dengan proyek ini. Seperti itu Mas Anggi. Ini menunjukkan proyek SWL ini merugikan bagi rakyat, Bung. Iya, kalau merugikan jelas ya, proyek-proyek ini jelas merugikan rakyat. Nah, karena apa? Ya karena proyek ini tidak untuk rakyat. Rakyat itu kan inginnya kan tadi ya, kalau Ya, ini kesejahteraan. bicara berkaitan dengan pembentukan sebuah pulau baru tempat tinggal katakan ya nantinya akan dibangun gedung-gedung. Nah, rakyat sendiri yang ada di Surabaya itu banyak juga ya rakyat perkotaan yang belum memiliki rumah kan begitu ya. Bahkan nilai rumah di Surabaya sendiri itu Masya Allah ya, em, mereka para pekerja yang dengan gaji yang sesuai dengan upah minimum ya di kota Surabaya itu akhirnya memilih bertempat tinggal di luar Surabaya atau di kota-kota satelit penyangga Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, ya bahkan ada yang lebih jauh dari itu di misalnya di Pasuruan sampai juga ke Mojokerto. Nah, ini terkait dengan tempat tinggal ya. Nah, kalau entah nanti ya pulau baru itu apakah nanti untuk wisata atau juga tempat tinggal baru yang ini mendatangkan sebuah kehidupan ekonomi sekali lagi ini bukan untuk rakyat. Nah, karenanya saya coba mengulik bagaimana reklamasi pantai sendiri itu memiliki banyak negatif ya dibandingkan dengan dampak positifnya kan begitu. Nah, beberapa dampak negatifnya itu seperti ancaman banjir, ya perubahan ekosistem, ancaman hilangnya mata pencaharian nelayan ya. Waktu juga reklamasi di Jakarta kan juga seperti itu ya, nelayan juga Masya Allah ya, yang menjadi mata pencaharian utama akhirnya banyak ikan yang tidak bisa ditangkap ya, kondisi rusak dan sebagainya. Lalu juga masalah sosial, ya, urbanisasi, penyediaan air bersih dan hilangnya keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, terlebih kalau kita cermati juga, Surabaya ini memiliki kawasan mangrove yang selama ini juga terhitung memiliki luas sebesar kurang lebih 200 hektar. Nah, ya, ini sudah semakin berkurang karenanya ada abrasi ataupun digunakan lahan mangrove itu untuk pembangunan lain seperti tambak atau pemukiman elit. Nah, itu dampak-dampak buruk ya dari reklamasi atau nanti ketika proyek ini dilanjutkan ya, maka kerugian itu akan ditimpa oleh rakyat sendiri. Dan ini kan yang kita tidak inginkan ya. Kalaupun nanti ada kehidupan ekonomi sekali lagi, apakah rakyat juga menikmati di situ? Karena sekali lagi yang membangun itu swasta. Ya, makanya ini tidak boleh ya seperti apa karena apa laut ya tanah dan sebagainya itu dikuasai oleh swasta ya atau oleh yang lain ya karena itu negara ini harus tegas ya terhadap perusahaan ini jangan sampai sebuah proyek ya sekecil apapun proyek itu merugikan rakyat. Kalau rakyat sudah dirugikan buat apa ya
Berarti selama ini kan kita ini dijajah oleh demokrasi sendiri ya. Kita memilih rakyat untuk memimpin kita, ngurusi kehidupan kita. Ternyata mereka menindas kita juga atas nama rakyat. Berarti demokrasi sekali lagi ini ada sistem yang paling jahat ya, ya yang saat ini ada. Seperti itu Mas Anggi. Ini juga seringkali proyek-proyek berlabel PSN disusun tanpa keterlibatan masyarakat, padahal mereka lah yang paling paham kondisi existing di sana dan juga yang tadi Anda paparkan. Bagaimana respon Anda terkait masalah ini, Bung? Ya, ini juga menjadi salah satu ya dari beberapa PSN dulu kita juga pernah lihat masalah Rempang dan begitu ya. Ada juga Wadas dan beberapa hal-hal yang lain yang itu berkaitan dengan lingkungan ya atau tempat tinggal masyarakat. Nah, memang yang kita sayangkan atau sesalkan terkait dengan proyek-proyek berlabel PSN ini sering kali tidak melibatkan masyarakat. Jangankan masyarakat, jangan-jangan ilmuwan, intelektual atau para pakar ahli yang di bidangnya misalnya di BRIN ya ataupun di lembaga geospasial atau juga terkait dengan lingkungan hidup misalnya apakah mereka juga dimintai pertimbangan ya dampak baik buruknya ya maslahat mafsadatnya kan begitu ya. Jadi kalau kita cermati membangun sebuah proyek itu bukan kok untung rugi ya, tapi adalah apakah ini akan berdampak positif ya bagi kehidupan rakyat ya. Nah, ini yang harus makanya mindset dari penguasa itu seharusnya apa? Mindsetnya itu adalah mengurusi urusan rakyat, bukan mengurusi urusan swasta atau para kapitalis, oligarki dan sebagainya, bukan itu gitu loh. Nah, adanya pemerintahan, adanya kekuasaan, adanya seorang pemimpin itu untuk mengurusi urusan rakyatnya. Nah, karenanya kalau kita mengambil bahwasanya rakyat harus dilibatkan, jangan jangan hanya rakyat dilibatkan cuman waktu coblosan gitu ya. Ya kan? Giliran ini ada sebuah proyek yang itu berdampak negatif pada kehidupan rakyat, mereka tidak pernah diajak berbicara. Ya, mereka tidak pernah diajak untuk diskusi dan sebagainya. Apa dampaknya? Makanya kalau ini betul-betul menimbulkan dampak negatif yang begitu besar, bahkan madorotnya begitu, makanya ini kita harus tolak gitu ya. Makanya semua elemen juga perlu menolak ya. Nah, terkait dengan proyek ini, nah, khususnya nanti yang terpilih juga sebagai wali kota juga harus menjadi orang yang paling vokal ya, membela rakyatnya gitu ya. Nah, dan itu akan dikenang ya nanti kalau mereka membela rakyat betul-betul apa pemimpin yang wong cilik kan gitu ya. Nah, ini juga pesan penting bagi calon wali kota Surabaya nantinya ya siapapun itu yang nanti yang jadi. Nah, karenanya ini juga penting bagaimana juga kita melihat dari sisi Islam ya memandang hal ini kan begitu ya. Jadi kalau di dalam Islam ya sebuah negara yang menerapkan syariah Islam secara menyeluruh itu kan pada prinsipnya ada negara pelayanan kepada rakyatnya. Ya, riayah su'unil ummah kan begitu mengurusi urusan umat. Nah, kalau urusan umat itu berkaitan dengan kesejahteraan atau ekonomi, maka negara juga wajib menerapkan ekonomi Islam agar muncullah kesejahteraan. Agar muncullah, oh ini ternyata kepemilikan individu ya, ada kepemilikan umum, ya, ada kepemilikan negara dan sebagainya. Nah, kalaupun proyek berkaitan ini juga seharusnya negara juga bertanya kepada yang ahli kan begitu ya. Bahkan nanti anggota dewan ya, kalau di dalam sistem Islam kan ada majelis ummah ya. Majelis ummah juga akan berdiskusi yang menentukan terkait dengan apakah ini SBL dilanjut atau tidak ya. Tentunya dengan em, mendengar pendapat para ahli yang ada. Dan sekali lagi ketika ada penolakan dari rakyat yang tinggal di situ, berarti ini kan memberikan dampak yang negatif gitu ya. Dan ini penguasa harus peka gitu loh ya. Jangan memaksakan diri. Ini demi rakyat ya. Nanti gilirannya sudah terbangun, sudah jadi ya Surabaya Waterfront Line ya kan gitu ya. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Ya, rakyat tidak boleh mengakses misalnya. Ternyata di situ hanya di kalangan oleh segelintir orang yang menguasai dari sisi ekonomi. Sekali lagi, kalau ini terjadi, ini membuktikan ya negara kita sebetulnya bukan negara yang mengurusi urusan rakyatnya. Maka ini juga pelajaran penting bagi kita ya. Ternyata sistem politik demokrasi itu juga menghasilkan ya pilihan-pilihan aturan yang liberal ya. Kemudian kekacauan sosial ya bahkan juga memberikan dampak negatif. Nah, karenanya kesadaran politik di tengah-tengah rakyat ini juga perlu kita bangun dan sekali lagi kita sangat mendukung bagi siapapun yang saat ini sudah menolak
ya, apakah dari kalangan anggota dewan, dari kalangan aktivis atau masyarakat ataupun tokoh. Dan ini seharusnya menjadi sebuah gelombang besar ya untuk menyuarakan terkait dengan penolakan proyek strategis yang ternyata ini nanti membuat miris. Nah, seperti itu Mas Anggi. Dan terakhir yang tadi telah Anda juga paparkan, lantas haruskah ditolak PSN Surabaya Waterfront Land ini? Iya, harus ditolak ini ya. Ya, karena tidak melalui sebuah mekanisme yang melibatkan rakyat. Bahkan mafsadat madorotnya juga sudah jelas kan gitu ya. Serta bukan untuk kepentingan rakyat. Kalau untuk kepentingan rakyat, ya tentu nanti yang tinggal di situ adalah rakyat yang miskin, yang kelas bawah yang belum sejahtera ya. Bukan ternyata yang sudah kaya, yang kaya makin kaya, yang makin miskin. Jadi ini juga nanti menunjukkan ya negeri kita ini sebenarnya negeri yang sudah ya terpapar demokrasi yang liberal ya. Dari sisi politiknya sudah demokrasi liberal, dari sisi ekonominya juga ekonomi yang kapitalis liberal. Ya sudah, buyar nanti ya eh, apa negara ini seperti itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Jadi Surabaya Waterfront Land sudah merugikan rakyat dan harus ditolak. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif. Mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwarna diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.